Oh, it hurts the most, 'cause I don't know your cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan Jenggot. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan atau melanjuti dari bab statistika yang sebelumnya kita sudah membahas ukuran pemusatan. Sekarang kita belajar tentang ukuran penyebaran. Apa aja yang terkait dengan ukuran penyebaran yang akan saya sampaikan, yaitu untuk mencari jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Oke, untuk jangkauan kalian harus ingat ya, jangkauan itu rumusnya data maksimum dikurangin data minimum, atau data yang terbesar dikurangkan data yang terkecil. Oke, kalau untuk simpangan rata-rata, yaitu nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Jadi langkah awal untuk mencari simpangan rata-rata, kalian harus mencari terlebih dahulu, mencari rata-ratanya dulu. Setelah diketahui rata-ratanya, tiap data kalian kurangkan dengan rata-rata. Setelah itu di harga mutlak. Jadi kalau harga mutlak itu ya negatif jadi positif, positif tetap jadi positif. Setelah kalian mendapatkan nilainya, kalian akan jumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya data. Itu untuk mencari simpangan rata-rata. Sedangkan untuk mencari ragam, aslinya ragam di sini ya, kalau kita melihat rumusnya itu hampir sama dengan simpangan rata-rata, hanya yang membedakan tinggal dikuadratkan. Kenapa? Kalau harga mutlak itu negatif tetap jadi positif, berarti tidak ada masalah karena pengkuadratan. Jadi pangkat kuadrat itu pasti negatif jadi positif. Berikutnya untuk mencari simpangan baku ya, untuk mencari simpangan baku itu sendiri adalah akar dari ragam. Dari ragam atau variansi. Jadi ketika kalian mencari ragam itu tinggal diakarkan gitu ya. Jadi ingat ya nama-nama lainnya, karena nanti ketika misalkan di UNAS atau di soal ada yang menggunakan istilah simpangan baku atau standar deviasi, ada yang menggunakan istilah ragam atau variansi. Jadi kalau bisa harus ingat bahwa variansi itu sama aja dengan ragam, standar deviasi sama dengan simpangan baku. Jadi perlu kalian ingat, kalau bisa dihafal ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Kalau jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, kalau untuk simpangan rata-rata, setiap data dikurangkan dengan rata-ratanya. Setelah ketemu di harga mutlak, dijumlahkan semua dibagi banyaknya data. Nah, untuk ragam atau variansi ya, itu tinggal dikuadratkan, di simpangan rata-ratanya tinggal dikuadratkan, dijumlahkan dibagi banyaknya data. Untuk simpangan baku tinggal di ragamnya diakarkan. Jangan lupa ya. Oke, di sini kita coba untuk mengerjakan soalnya. Untuk mencari jangkauan, kalian ingat rumusnya data terbesar kurangkan data terkecil. Data terbesarnya berapa? Yaitu 8 dikurangkan data terkecilnya berapa, yaitu 4.
berarti jangkauannya adalah 4. Untuk mencari simpangan rata-rata, ingat ya penjelasan saya bahwa untuk mencari simpangan rata-rata terlebih dahulu kita mencari rata-ratanya. Oke, sebelumnya kan sudah saya jelaskan untuk mencari rata-rata adalah jumlahkan seluruh datanya dibagi banyaknya data, berarti 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dibagi jumlahnya data ada berapa itu, banyaknya data ada berapa itu, banyaknya data ada 5, berarti totalnya kita jumlahkan datanya itu ada 30 ya, dibagi dengan banyak data 5, berarti rata-ratanya adalah 6. Setelah kita mendapatkan rata-ratanya yaitu 6, berarti simpangan rata-ratanya itu tinggal datanya dikurangkan dengan rata-rata satu persatu di harga mutlak, berarti harga mutlak 4 dikurang 6 ditambah 5 dikurangkan 6 ditambah 6, harga mutlak 6 dikurang 6 ditambah harga mutlak 7 dikurang 6 ditambah 8 dikurangkan 6 dibagi banyaknya data ada berapa, yaitu 5. Harga mutlak dikurangkan, kita peroleh hasilnya ya, yaitu min 2 ditambah min 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah dengan 2 dibagi 5. Dikarenakan harga mutlak berarti min 2 menjadi 2, min 1 jadi 1, 0 tetap 0, positif tetap jadi 1 ditambah 2 berarti dibagi 5. Kita jumlahkan seluruhnya, hasilnya yang atas ya, 6 dibagi banyak data 5, berarti simpangan rata-ratanya adalah 1,2. Untuk yang C untuk mencari ragam ya, untuk mencari ragam tinggal kita lihat yang B, yaitu hasil dari yang B. Jadi pengurangan dengan rata-rata ya, tinggal kita kuadratkan, yaitu min 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat
ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dibagi banyaknya data, yaitu ada 5. Berarti ragamnya sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 dibagi 5. Totalnya yaitu 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 adalah 10 dibagi 5, berarti ragamnya adalah 2. Untuk simpangan baku, karena kita sudah mendapatkan nilai ragamnya yaitu 2, simpangan baku adalah rumusnya akar dari ragam, sehingga simpangan baku adalah akar 2. Mudah-mudahan kalian paham. Ingat, matematika itu adalah mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam